在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Xuan Luo bergetar. Dia menutup matanya untuk menyembunyikan kesedihan dan kebingungan di dalamnya. Saya telah menjaga Dao kuno sampai hari ini dan tidak melakukan apapun yang saya sesali. Saya hanya memiliki satu murid ini. Saya membawanya ke sini dari dunia gua. Dia memiliki posisi tertinggi di klan surgawi, tapi dia masih datang mencariku. Aku hanya punya satu murid. Xuan Luo membuka matanya dan menunjukkan tekad yang putus asa. Ketika Xuan Luo membuat keputusan, Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru." Dia memandang Xuan Luo dan menunjukkan senyuman. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia menemukan pecahan jiwa Wan El. Namun, ketika Xuan Luo melihat senyuman ini, hatinya semakin terasa sakit. Senyuman macam apa ini? Itu jelas merupakan tangisan tanpa suara. "Guru, Anda telah melindungi Dao kuno sepanjang hidup Anda. Murid tidak layak atas keputusan Anda." Wang Lin memandang Xuan Luo dan berlutut. Dia bersujud sekali pada Xuan Luo. Sepanjang hidupnya, dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan sujud di hadapan langit atau bumi. Dia hanya akan menghormati orang tuanya dan berlutut di depan situ. Sekarang ada satu orang lagi yang akan dia berlutut. Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru, jika kita melakukan semuanya lagi, murid akan tetap memilih untuk mengikuti guru ke benua astral abadi tanpa ragu-ragu." Kesedihan di mata Xuan Luo menjadi semakin kuat. Dia memahami Wang Lin. Kebaikan guru sama beratnya dengan gunung, dan murid tidak akan pernah melupakannya. Wang Lin menghela nafas dan berdiri. Dia menepuk-nepuk pakaiannya. Saat dia menyapu debu, seolah-olah dia telah menghilangkan perasaan dan toleransi sebelumnya. Agar tidak mengecewakan gurunya, dia bisa berlutut, membagikan harta, bertahan untuk tidak membunuh Kaisar Dao kuno. Dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya ingin mengambil jiwa Wan El dan tidak membuat gurunya terlalu menderita. Dia ingin menemukan keseimbangan karena dia tidak ingin orang-orang yang telah baik padanya merasakan sakit. Dia tidak ingin menyakiti gurunya. Namun, pemikiran ini hanyalah sebuah kemewahan, mimpi yang tidak realistis. Dia telah menahannya berulang kali, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya lagi. Karena ini masalahnya, tidak perlu lagi menanggungnya. Di hadapan tatapan semua orang yang hadir, Wang Lin tertawa keras ke langit sampai air mata mengalir. Air mata itu pahit dan berisi tekadnya selama ribuan tahun serta sifatnya yang pantang menyerah, berisi dedikasi Wang Lin terhadap hati nuraninya sendiri dan orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Tawanya semakin keras seolah-olah dia sudah gila. Ketika tawa ini memasuki telinga Xuan Luo, seolah-olah sepasang tangan raksasa memegang kepalanya dan menariknya keluar. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi pucat saat melihat Wang Lin, dan matanya tampak lebih tua. "Saya, Wang Lin, sejak saya mulai berkultivasi di masa kecil saya, telah melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami dinginnya dunia. Kebanyakan orang yang saya temui adalah orang yang licik dan jahat. Apakah saya ditakdirkan untuk menjadi bintang tunggal? Istriku meninggal, anakku terjebak dalam reinkarnasi, keberadaan situ tidak diketahui, King Sui juga hilang. Setiap orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadaku menderita pada akhirnya. Saya sangat peduli dengan kebaikan yang orang lain tunjukkan kepada saya, karena itu jarang terjadi dan harus dihargai. Saya sangat peduli dengan cinta karena cinta memungkinkan saya untuk bertahan." Air mata mengalir dari mata Wang Lin saat dia tertawa dan berbicara pada dirinya sendiri. Tawa Wang Lin juga terdengar di telinga Kaisar Dao kuno. Tawa ini sangat keras untuk didengarnya dan hatinya bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan meraung, "Bunuh dia." Di klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, dan di istana Dao kuno, perintah kaisar harus segera dilaksanakan. Tapi saat ini, selain 1000 orang di dekat istana, puluhan ribu orang lain di sekitar, termasuk orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Wang Lin, semuanya tetap diam. Mereka telah menyaksikan semua yang telah terjadi, melihat sebab dan akibat, melihat kesedihan Xuan Luo,
dan mereka melihat permohonan Wang Lin. Setelah melihat semua ini, mereka tidak dapat mengangkat kaki mereka untuk mengambil langkah itu. Ini adalah pilihan antara kekuasaan kekaisaran dan hati nurani mereka, dan mayoritas rakyat ragu-ragu. Namun, masih ada ribuan orang yang telah diindoktrinasi oleh kekuatan kekaisaran dan mengaum saat mereka menyerang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengabaikan semua orang yang menyerangnya. Dia memandang Xuan Luo dengan tatapan tegas. Tolong biarkan murid memanggilmu, guru, untuk terakhir kalinya. Murid tidak dapat membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Satu-satunya cara bagiku untuk membalas budimu adalah dengan mati sekali, dan kemudian aku, Wang Lin, tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Mulai sekarang, semua yang saya, Wang Lin, lakukan tidak akan ada hubungannya dengan guru. Semua yang aku lakukan, aku akan bertanggung jawab. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya saat ribuan orang mendekat dan Xuan Luo hendak melambaikan lengan bajunya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan tangan kanannya tanpa ampun menghantam kepalanya sendiri. Pukulan ini berisi cintanya pada Xuan Luo, pukulan ini berisi ledakan kemarahan Wang Lin yang tak terkendali. Waktu sepertinya melambat, tangan kanan Wang Lin menghantam kepalanya dan tengkoraknya retak. Aura destruktif menghancurkan kepalanya, tubuhnya, segalanya. Selama kehancuran ini, Wang Lin sepertinya melihat saat Xuan Luo pertama kali muncul di dunia gua. Ia seolah kembali ke kampung halamannya dan melihat masa lalu. Semuanya langsung berhenti saat Wang Lin keluar dari kuil Dao kuno dengan marah. Semua orang tampak tidak percaya ketika tubuh Wang Lin meledak menjadi daging dan darah. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri tepat sebelum Xuan Luo tiba. Xuan Luo melihat sosok yang telah berubah menjadi darah dan daging yang berantakan dan meneteskan air mata darah. Mati, Kaisar Dao kuno terkejut dan ada sedikit kesuraman di wajahnya. Anggota Dao kuno lainnya yang akan menyerang juga berhenti dan menoleh dengan curiga. Tepat pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Ledakan daging dan darah saat tubuh Wang Lin meledak dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, Wang Lin baru terbentuk. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Hari ini, dia telah menggunakan mantra 3 kehidupannya yang sangat berharga sekali. Setelah dibangkitkan, dia bukan lagi murid Xuan Luo, dan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan posisi siapapun dan tidak lagi harus menekan dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengambil 1L yang menjadi miliknya. Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan langit. Raungan ini adalah ledakan dari semua amarah yang telah ia tekan. Ini adalah auman dari lubuk jiwanya. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Wang Lin tanpa syarat apapun. Niat membunuh ini menyebabkan dunia berubah seolah-olah dia baru saja keluar dari dunia bawah. Dia bergegas maju dengan keganasan, kegilaan, dan niat membunuh. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia meraung, "Bunuh dia." Hampir 1000 orang di depan istana dan ribuan orang yang menyerbu semuanya menyerang Wang Lin. Meski hanya menggunakan tubuh mereka sebagai tameng, mereka harus mempertahankan kekuatan kekaisaran. Tidak diketahui apakah ini merupakan kemuliaan atau kesedihan mereka. Siapapun yang menghalangiku lagi akan benar-benar mati kali ini. Mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Lusinan orang di depannya mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka meledak, tapi anggota Dao kuno di belakang mereka semua bergegas ke depan. Wang Lin menginjak darah di bawahnya saat dia berjalan maju. Dia tidak cepat, tetapi setiap langkah menempuh jarak ratusan kaki. Aliran darah mengalir saat dia membantai jalannya ke depan. Lolongan bergema saat 36 iblis berubah menjadi 36 sinar cahaya dan menyerang Wang Lin seperti 36 naga. Namun, Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat mereka mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan asap hijau muncul di ujung jarinya dan menyebar. Itu adalah Dao api ekstrim. Asap itu langsung menyentuh 36 naga itu, lalu suara gemuruh yang menggelegar dan jeritan yang menyedihkan bergema. Ke-36 naga itu berubah menjadi bola api dan dibakar hidup-hidup. Tangan kiri Wang Lin meraih ke samping. Salah satu dari 18 raja telah keluar untuk menyerangnya secara diam-diam, tetapi hal pertama yang dilihatnya adalah telapak tangan Wang Lin.
Ekspresinya berubah drastis dan dia ingin mundur, tetapi tangan itu meraih wajahnya. Wang Lin meremas dan pandangan raja menjadi hitam, merasakan sakit yang luar biasa, lalu kepalanya meledak. Xuan Luo berdiri di sana dan menyaksikan Wang Lin membantai dalam perjalanan ke istana, tapi dia tidak menghentikannya. Dia sudah kecewa dengan kekuatan kekaisaran Dao kuno. Dia melihat punggung Wang Lin yang marah dan mengingat penghancuran diri muridnya. Saat dia menyaksikan, air mata mengalir dari mata Xuan Luo. Dia tahu bahwa alasan Wang Lin pernah menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dia akan membantai tanpa syarat. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak ingin mempengaruhinya dan harus memutuskan hubungan guru murid mereka. Cara untuk memutuskan hubungan itu adalah dengan mati sekali. Dengan menggunakan metode ini, muridnya memberitahu seluruh Dao kuno, seluruh klan kuno, dan bahkan Gudao Empirin Agung bahwa dia akan bertanggung jawab atas semuanya di sini hari ini. Wang Lin tidak ingin Xuan Luo menjadi pendosa Dao kuno, menjadi Grand Empirin pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Bahkan sekarang, muridnya masih memikirkannya. Murid seperti itu membuat Xuan Luo merasakan rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah kulakukan untuknya? Sebenarnya, tidak banyak. Xuan Luo melihat pembantaian dan kematian anggota klan Dao kunonya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan kesedihan terhadap klannya. Wang Lin meraung dan aura pembantaian di sekelilingnya menyebar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat keluar dan membuka jalan berdarah di hadapannya. Di saat yang sama, dia menunjuk ke langit. Seluruh istana berubah menjadi laut yang gelap, dan di ujung laut, matahari mulai terbit. Wang Lin menggunakan mantra keyakinannya, Sunderet Night, di istana tanpa ragu-ragu. Matahari terbit dan cahaya tak berujung bersinar. Gumaman bergema saat jeritan menyedihkan bergema dan tubuh meledak menjadi kabut darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Setelah ilusi laut menghilang, sebagian besar dari 1000 penggarap sebelum istana telah meninggal. Sisanya tersapu, dan Wang Lin berdiri di depan istana. Dia berjalan ke istana dengan niat membunuh gila yang keluar dari tubuhnya, dan dia menutupi langit di belakangnya saat dia memasuki istana. Ketika Wang Lin masuk ke istana, wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin, jika aku mati, wanita akan mati. Apakah kamu berani membunuhku? Saya mendapat perlindungan dari Grand Empirin Gudao. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh Kaisar kuno. Wang Lin mengabaikan Kaisar Dao kuno dan juga mengabaikan ayah Kaisar yang sama suramnya. Dia hanya melihat Song Zi. Melihat wanita ini memberinya perasaan familiar yang membuat kegilaannya melunak. Dia berjalan menuju aura yang dia kejar selama ribuan tahun. Tapi pada saat ini, bayangan muncul di hadapan Wang Lin. Mereka seperti asap dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sepertinya menutup mata terhadap mereka. Di matanya, hanya Song Zi yang ada. Saat dia berjalan ke depan, suara letupan bergema dan sosok di dalam bayangan itu terpaksa keluar dari persembunyiannya. Sosok-sosok itu mengeluarkan darah dan retakan menyebar ke seluruh tubuh mereka sebelum hancur. Dalam sekejap mata, puluhan tokoh muncul sebelum Wang Lin, namun tidak satu pun dari mereka bisa bertahan. Wang Lin berdiri di depan Song Zi yang kebingungan. Wanita itu menatap Wang Lin dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia lupa kata-katanya. Dia melihat wajah asing Wang Lin dengan sedikit keakraban. Matanya mulai berjuang ketika ingatannya mencoba untuk bangkit. Siapa dia? Siapa aku? Jika aku dia, lalu siapa Bibi Chang dan kakak Dong? Wanita itu tampak seperti kesakitan sambil memegangi kepalanya dan gemetar. Hati Wang Lin sakit saat tangan kanannya mengangkat dan menunjuk ke belakang. Jeritan menyedihkan tiba-tiba bergema. Sebuah bayangan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang, tetapi sebelum bayangan itu muncul, jari Wang Lin menembus tengkorak bayangan itu dan dia mati. Wang Lin memandang wanita di depannya dan dengan lembut berkata, "Jangan takut. Saya tidak tahu siapa Bibi Chang dan saudari Dong, tapi saya tahu Anda adalah Ling Wuan. Kamu adalah istriku yang telah aku cari selama ribuan tahun." Ketika wanita itu mendengar Ling Wuan, dia merasakan bisikan yang menyakitkan dan rasanya seperti cermin pecah di benaknya. Nama ini memiliki kekuatan yang aneh, dan dia merasakan keakraban dalam jiwanya, seolah-olah ini adalah nama aslinya. Ling Wuan, Song Zi,
Siapa aku sebenarnya? Karena rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kaisar Dao kuno mengungkapkan tatapan kejam, dan saat dia hendak bergerak, dia mendengar dengusan dingin Wang Lin. Mendengus dingin ini seperti sambaran petir yang menyebabkan Kaisar Dao kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Darah mengalir keluar dari lubangnya dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alis wanita itu. Kemudian jejak setetes darah jiwa di dalam Wang Lin masuk ke wanita itu melalui jari Wang Lin. Saat jejak darah jiwa memasuki dirinya, dia mulai gemetar. Garis halus yang sepertinya bukan milik dunia ini muncul di dahinya. Itu terhubung dengan Kaisar Dao kuno di belakangnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menebas garis halus. Dengan tebasan ini, garisnya terpotong menjadi 2. Saat garis ini dipotong, Kaisar Dao kuno batuk seteguk darah. Dia tampak sedih dan matanya dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Mustahil, kunci jiwa leluhur cetak ungu ini tidak dapat dipotong seperti ini. Ini adalah mantra rahasia keluarga kekaisaran, hanya Gu Dao Empirin Agung yang bisa mengangkatnya. Kaisar Dao kuno memekik tetapi tidak berani mendekati Wang Lin dan terus mundur. Wang Lin tidak memperhatikan Kaisar Dao kuno, dia hanya melihat wanita itu kesakitan. Dia dengan lembut membelai rambutnya. "Jangan takut, aku akan membawamu untuk membunuh." Wang Lin dengan lembut mengatakan apa yang dia katakan ribuan tahun yang lalu. Ketika wanita itu mendengar ini, gemetarnya tiba-tiba berhenti dan pergolakan di matanya menjadi beberapa kali lebih hebat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih intens ketika dia mendengar Limuan. Seolah-olah kalimat ini lebih penting daripada namanya sendiri. Seolah-olah ini adalah awal dari cintanya selama ribuan tahun. Gemuruh menggelegar bergema di benaknya. Kalimat ini terus bergema di benaknya dan berputar-putar dalam ingatannya yang samar-samar. Dia pernah bermimpi dan mendengar kalimat itu. Suara itu terus ada di benaknya dan dia berusaha menemukan suara itu. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingat atau menemukannya. Namun, setelah mendengar, "Aku akan mengajakmu membunuh," kata-kata ini tiba-tiba tumpang tindih dengan kata-kata dari mimpinya. Samar-samar dia teringat bahwa suara dari mimpi itu datang dari orang di hadapannya. Dia ingat lautan setan, di mana dia berdiri di depan gua dengan wajah pucat tetapi menjaga gua dengan tegas. Dia ingat ada seseorang yang duduk di belakangnya menyempurnakan kekuatan pil, akan membentuk intinya. Dia juga ingat bahwa ketika dia kelelahan dan tidak bisa lagi menghentikan para penggarap iblis untuk masuk ke dalam gua, saat tawa mereka bergema, dia jatuh ke dalam peti yang hangat. Kemudian dia mendengar suara dingin, tapi itu juga membuatnya merasakan kehangatan yang aneh untuk pertama kalinya. Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir dari matanya. Mayoritas kebingungan di matanya menghilang. Dia menatap Wang Lin, pada wajah yang semakin familiar. "Wang Lin," suara wanita itu serak, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Namun, apa yang dia katakan menyebabkan pikiran Wang Lin bergemuruh seolah jutaan petir telah meledak. Wang Lin menjadi bersemangat dan tertawa ke langit sambil memeluk wanita itu. Dia berbalik untuk melihat Kaisar Dao kuno dan ayahnya, yang panik. Namun, tidak seperti ayahnya, Kaisar Dao kuno masih memiliki sedikit ketenangan. Ketika Wang Lin menoleh, Kaisar Dao kuno dengan jelas melihat niat membunuh Wang Lin dan hatinya berdebar. "Aku Kaisar Dao kuno, aku mendapat perlindungan dari Grand Empirin Gu Dao, kamu tidak bisa membunuhku." Kaisar Dao kuno mundur lagi. Dia ingin membunuh orang ini, dan kebenciannya sangat dalam. Dia memeluk Limuan saat dia menyerang Kaisar Dao kuno. Wang Lin langsung mendekat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam Kaisar Dao kuno. "Gu Dao Agung Empiri, selamatkan aku!" Kaisar Dao kuno berteriak. Tapi saat telapak tangan Wang Lin jatuh, suara gemuruh bergema. Kilatan cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno dan menghempaskan telapak tangan Wang Lin. Ketika Kaisar Dao kuno melihat cahaya ungu, dia segera tertawa. Kepanikan di matanya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Dia menatap Wang Lin dengan ganas. "Saya Kaisar Dao kuno, saya adalah keturunan leluhur kuno. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhku."
Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan meraung ke arah orang-orang di luar istana. Semua anggota Dao kuno, bunuh orang ini. Siapapun yang menentang perintah ini akan dianggap pengkhianat. Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu anggota Dao kuno di sekitar alun-alun dan bahkan ribuan anggota Dao kuno yang telah tiba semuanya mendengarnya. Mereka memandang ke arah istana dan bergegas seperti awan hitam besar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangannya lagi untuk menghantam Kaisar Dao kuno. Lampu ungu menyala lagi dan menahan serangan Wang Lin. Akibatnya, Kaisar Dao kuno tertawa lebih arogan. Dia bahkan tidak mengelak dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Apa hakmu untuk membunuhku? Wang Lin, kamu hanyalah seekor semut di dunia gua. Sekarang 100.000 anggota klan Dao kuno saya datang, saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Kamu akan mati, dan begitu kamu mati, aku akan bermain dengan wanita ini dan membiarkan dia menemanimu dalam kematian. Kaisar Dao kuno tertawa. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan Grand Emperor Sun-nya muncul di belakangnya. Itu memancarkan cahaya hitam dan putih pada saat yang sama, dan darah jiwa di dalam dirinya bergerak dengan cepat. Pada saat ini, lagu angin muncul dari tubuh Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema. Itu adalah lagu guntur. Awan juga bergolak bersama angin dan guntur, menciptakan seruling angin. Hujan pun turun, menciptakan lagu hujan. Kemudian lagu langit dan bumi juga muncul dan kemudian, dari tubuh Wang Lin, muncul lagu ketujuh. Lagu ke-8 adalah lagu organ dalam, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata karena bergema di seluruh istana Dao kuno. Di dunia ini, ada orang lain selain Grand Emperor Gudao yang bisa membunuhmu. Itu adalah leluhur kuno, Wang Lin perlahan berkata, dan saat kata-katanya keluar, darah jiwanya merilis lagu ke-9. Lagu terakhir adalah Bloodline Song, dan saat lagu ini muncul, mata Wang Lin menjadi perak. Perak ini mengungkapkan perasaan makhluk tertinggi. Di belakang Wang Lin, di atas istana, bayangan raksasa muncul. Bayangan ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke langit dengan jijik. Penampilannya persis sama dengan patung leluhur kuno di kota. Kuno, leluhur kuno, semua orang di alun-alun, di istana, dan semua anggota klan kuno di kota terguncang ketika mereka melihat bayangan ini. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan ketika dengungan bergema. Kami keturunan menyambut leluhur kuno. Tidak diketahui siapa yang berlutut lebih dulu. Tetapi dalam sekejap, lebih dari 100.000 orang di alun-alun dan istana berlutut. Ayah Kaisar Dao kuno, yang kehilangan lengannya, terkejut dan juga berlutut tanpa ragu-ragu. Tubuhnya gemetar, namun tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, yang ada adalah kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bayangan leluhur kuno dipanggil oleh orang ini. Dia mampu memainkan 9 lagu. Ini. Bahkan di keluarga kerajaanku pun tidak ada yang bisa melakukan ini. Mungkinkah orang ini? Mungkinkah garis keturunannya lebih murni daripada keluarga kerajaanku? Xuan Luo berdiri di sana dan menatap bayangan leluhur kuno dengan penuh hormat di matanya. Dia tidak berlutut tetapi mengatupkan tangannya dan membungkuk pada bayangan itu. Kaisar Dao kuno tercengang dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia sepertinya sudah gila dan mundur sampai dia berada di luar istana. Dia mendongak dan melihat sosok yang memandang ke langit dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia melihat sosok itu, Kaisar Dao kuno gemetar dan jantungnya bergetar hebat. Mustahil, pekiknya, lalu dia terus mundur hingga sampai di alun-alun. Aku putra surga, aku Kaisar Dao kuno, aku keturunan leluhur kuno. Wajah Kaisar Dao kuno pucat dan pikirannya dipenuhi kegilaan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan dia tidak bisa menahan pukulan seperti ini. Dia menunjuk bayangan itu dan melolong histeris. Semua orang di alun-alun, selain Xuan Luo, berlutut. Bahkan anggota dari 2 klan lainnya juga berlutut. Hanya Kaisar Dao kuno yang berdiri di sana, menunjuk bayangan leluhur kuno seperti orang gila, dan dia melolong. Tidak mungkin, ini palsu. Ini adalah ilusi yang dia ciptakan, ini tidak mungkin nyata. Saya adalah keturunan Anda yang sebenarnya, saya memiliki garis keturunan yang seharusnya membuat Anda muncul. Aku adalah Kaisar Dao kuno. Kalian semua, berdiri. Apakah kalian semua buta? Ini palsu. Bangun.
Kaisar Dao kuno terus mengaum gila-gilaan pada orang-orang di sekitarnya. Berlutut dan menyembah mereka sepertinya memberinya ketakutan dan tekanan yang besar, seolah-olah memaksanya untuk menerima bahwa semua itu nyata. Tapi tidak peduli bagaimana dia meraung, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan leluhur kuno, dan tidak ada satupun yang berani bangun. Bagi klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, alasan mereka merasa begitu menghormati kekuasaan kekaisaran adalah karena pencipta kekuasaan kekaisaran. Leluhur kuno telah menciptakan 3 klan dan merupakan seseorang yang sepenuhnya mengabdi pada klan kuno dari lubuk hati mereka. Dalam benak mereka, leluhur kuno adalah eksistensi tertinggi. Raja, Jenderal Abadi, bangunlah untuk kaisar ini. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa ini palsu? Ini palsu, ini palsu, ini palsu. Kaisar Dao kuno gemetar saat dia bergegas menuju salah satu dari 18 raja dan menendangnya. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap dan hanya Kaisar Dao kuno yang mengeluarkan suara, tetapi tidak ada yang memandangnya. Palsu, semuanya palsu. Mata Kaisar Dao kuno dipenuhi rasa takut. Tubuhnya gemetar saat melihat bayangan di langit, dan dia masih histeris. Saat ini, Wang Lin, yang sedang memeluk Song Zi, berjalan keluar istana. Dia berdiri di depan pintu istana dan melihat keluar. Dia melihat semua orang berlutut, lalu dia terbang ke langit dengan Song Zi di tangan. Saat dia muncul, bayangan leluhur kuno raksasa tampak tumpang tindih dengannya dan mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan ini menyebabkan bumi bergetar dan langit berubah warna. Semua orang yang berlutut di bawah mulai gemetar. Wang Lin menunduk. Mata peraknya menunjukkan kekejaman dan ketidakpedulian saat dia melihat Kaisar Dao kuno yang masih mengaum. Pada saat yang sama, bayangan leluhur kuno juga menundukkan kepalanya dan menatap Kaisar Dao kuno dengan mata perak yang sama. Raungan Kaisar Dao kuno tiba-tiba berhenti ketika bayangan itu memandangnya. Dia mundur sementara giginya bergemeletuk, lalu tiba-tiba dia mulai mengaum lagi. Saya keturunan Anda, saya tidak mengkhianati klan kuno. Kamu tidak bisa membunuhku. Wang Lin tetap diam dan mengangkat tangan kanannya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan kanannya yang besar. Saat Wang Lin menunjuk Kaisar Dao kuno, tangan raksasa di langit juga menunjuk Kaisar Dao kuno. Yemo, aku akan meminjam tangan leluhur kuno untuk memberimu kematian. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sejak leluhur kuno muncul. Setelah dia berbicara, kilatan cahaya perak terbang dari tangan kanan leluhur kuno dan langsung menuju Kaisar Dao kuno. Wajah Kaisar Dao kuno berubah pucat dan dia menangis untuk hidupnya. Tidak. Gudao Empirin Agung, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Leluhur, selamatkan aku. Guru Kekaisaran, selamatkan aku. Kaisar Dao kuno meraung ketakutan. Saat dia menangis untuk leluhurnya, jauh di bawah tanah di bawah istana, ada peti mati ungu di ruang rahasia yang ditutupi rune. Ada seorang wanita tua terbaring di dalam peti mati. Dia tampak seperti tengkorak, tetapi juga mengenakan jubah kerajaan. Matanya tiba-tiba terbuka, menunjukkan ketakutan dan keraguan, tapi dia tidak keluar. Di permukaan, saat cahaya perak mendekat, cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno. Namun, saat cahaya perak menyentuh cahaya ungu segera runtuh dan cahaya perak menembus di antara alis Kaisar Dao kuno. Kepala Kaisar Dao kuno meledak menjadi kekacauan berdarah dan tubuhnya mulai hancur. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terus runtuh hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan jiwanya menjadi tidak berarti apa-apa oleh cahaya perak ini dan sepenuhnya terhapus. Seorang kaisar kuno telah terbunuh di dalam istananya dan di depan mata rakyatnya. Orang tua yang berlutut di dalam istana gemetar ketika Kaisar Dao kuno memanggilnya. Dia berjuang, tetapi dia tidak berani mencoba menyelamatkan Kaisar Dao kuno. Dia juga tidak memiliki metode untuk menyelamatkan Kaisar Dao kuno dari bayang-bayang leluhur kuno. Setelah melakukan ini, wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat dan bayangan leluhur kuno perlahan menghilang. Sebelum benar-benar menghilang, Wang Lin tiba-tiba melihat ke Cakrawala, menuju gunung sepi di luar kota kekaisaran. Orang yang bertanggung jawab mengambil jiwa Wan Er bukanlah Kaisar Dao kuno, tetapi sosok yang ditutupi cahaya 7 warna yang dilihat Wang Lin menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Agung.
Guru Kekaisaran Dao kuno yang misterius. Itu adalah guru kekaisaran yang telah mengambil bagian jiwa Ling Wuan dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno. Dialah juga yang menyuruh Kaisar untuk menemukan seseorang yang bisa menyatu dengan jiwa. Guru kekaisaran berada di balik semua ini. Kaisar Dao kuno hanya ditipu untuk menjadi bagian dari rencana guru kekaisaran ini. Wang Lin telah menyadari hal ini ketika dia melihat benda-benda di dalam batu giok itu, tetapi dia telah menekannya karena pada saat itu, dia sudah dipenuhi amarah. Sekarang Kaisar Dao kuno telah meninggal, Wang Lin akan menemui dalang di balik semua itu. Entah itu seperti yang dia duga, jika itu, orang itu. Wang Lin tidak dapat menemukan guru kekaisaran Dao kuno yang misterius dengan akal sehatnya. Namun, ketika dia memanggil bayangan leluhur kuno dan membunuh Kaisar Dao kuno, aura kematian Kaisar Dao kuno diserap oleh bumi dan kemudian menuju ke gunung terpencil di kejauhan. Saat bayangan leluhur kuno aktif, dia juga merasakan ada formasi raksasa di dalam gunung berlubang itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok di tengah formasi. Dia tidak perlu menebak dan yakin bahwa orang ini adalah penyebab semua ini, guru kekaisaran Dao kuno yang misterius. Melihat bayangan leluhur kuno akan menghilang, ada kilatan cahaya perak di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke gunung yang sepi. Saat dia menunjuk, mantra leluhur kuno yang sangat kuat yang dia lihat di dalam batu giok yang diberikan Pangeran Jidu muncul di benaknya. Bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan sebelum menghilang. Namun, mantranya telah selesai. Di luar kota kekaisaran yang melayang di langit, ruang di sekitar gunung yang sepi sepertinya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba terjepit. Gemuruh menggelegar bergema saat cahaya 10 warna muncul di sekitar gunung dan mulai menahan serangan Wang Lin. Bahkan istana samar-samar bisa mendengar suara itu. Saat gunung itu bergemuruh, retakan besar muncul di atasnya dan kemudian terbelah menjadi dua, memperlihatkan formasi raksasa di dalamnya. Namun kekuatan jari leluhur kuno menghilang oleh cahaya 10 warna, dan keduanya menghilang. Murid Wang Lin menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Song Zi. Adapun jiwa Kaisar Langit dan kepala leluhur surgawi, dia telah lama menyimpannya. Namun, saat dia hendak pergi, suara gemuruh datang dari bawah istana. Dosa membunuh Kaisar tidak bisa dimaafkan. Anda harus meninggalkan jiwa Kaisar Langit dan kepala leluhur surgawi. Suara ini serak dan dipenuhi kebencian yang kuat. Saat suara itu datang dari bawah alun-alun, tanah mulai bergemuruh dan retakan muncul. Retakannya melebar dan menyebabkan kotak itu terbelah. Saat retakan bertambah, bagian tengah alun-alun itu runtuh. Anggota Dao kuno di alun-alun dengan cepat mundur dan beberapa bahkan terbang ke udara. Sinar cahaya ungu keluar dari lubang di alun-alun dan melesat ke langit. Dari kejauhan tampak seperti pilar raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Saat cahaya ungu muncul, seluruh istana diselimuti warna ungu. Cahaya ungu ini terdiri dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, seolah formasi besar telah diaktifkan. Peti mati berwarna ungu perlahan terbang keluar dari tanah yang runtuh. Peti mati itu dipenuhi aura kematian tetapi juga mengeluarkan aura kuno yang sangat kuat yang menarik perhatian semua orang. Peti mati itu berdiri tegak dan tutup peti mati itu pecah, memperlihatkan tubuh seperti kerangka di dalamnya. Ini adalah orang tua. Samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua. Sepertinya dia telah keluar dari dunia bawah. Dia memiliki beberapa helai rambut yang tersisa, mengenakan jubah kerajaan yang sudah pudar, dan tubuhnya benar-benar hitam. Ada 3 belati yang ditusukkan ke tubuhnya. 1 di antara alisnya, 1 di dadanya, dan 1 lagi di dantiannya. Salam, leluhur Kaisar Suci. Saat dia muncul, semua anggota Dao kuno berlutut lagi. Suara mereka terhubung menjadi gelombang yang bergema di dunia. Anggota Dao kuno sebenarnya menunjukkan rasa hormat yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap leluhur kuno. Melihat kegembiraan di mata mereka, menunjukkan bahwa wanita tua ini memiliki identitas yang luar biasa. Di antara generasi Kaisar Dao kuno sebelumnya, hanya 1 orang yang bisa disebut Kaisar Suci. Ketika Xuan Luo melihat wanita tua itu, dia teringat masa lalu. Dia menghela nafas dan ekspresinya menjadi rumit. Wang Lin masih berdiri di langit, dan ekspresinya tenang.
Dia tidak terkejut wanita tua itu muncul. Faktanya, ketika bayangan leluhur kuno muncul, dia merasakan aura setengah hidup dan setengah mati ini. Bahkan jika dia tidak menyadari aura ini, Wang Lin tidak akan terkejut, karena di jamuan makan, ada 4 meja yang paling dekat dengan istana. Keempat meja itu jelas telah disiapkan untuk Grand Empirin, guru kekaisaran, dan ayah kaisar sebelumnya. Namun, itu hanya 3 orang, dan ada 4 meja yang disiapkan. Itu berarti orang tersebut mempunyai status yang sangat tinggi, dan meskipun orang tersebut tidak mau datang, sebuah meja harus disiapkan. Adapun siapa orang ini, Wang Lin tidak tahu. Tapi setelah melihat wanita tua ini dan mendengar Xuan Luo berkata, Ye Wei, dia ingat. Ketika pertama kali datang ke Dao kuno, dia telah belajar tentang sejarah generasi kaisar Dao kuno yang lalu. Dalam sejarah Dao kuno selama puluhan ribu tahun, ada seorang wanita. Ini adalah satu-satunya wanita yang menjadi kaisar Dao kuno. Suksesinya menyebabkan keributan di seluruh Dao kuno. Setelah menjalani pengawasan ketat dari anggota Dao kuno, Gu Dao Empirin Agung mengirimkan dekret yang mengakuinya. Ini menenangkan segalanya. Wanita ini juga merupakan bagian dari keluarga kekaisaran. Saat itu, Dao kuno hampir mencapai puncaknya dan menjadi yang terkuat dari 3 klan di bawah kepemimpinannya. Namun, setelah dia mengundurkan diri, Dao kuno menjadi yang terlemah di antara 3 klan puluhan ribu tahun kemudian. Karena kontribusi wanita ini terhadap Dao kuno dan memimpin Dao kuno melampaui Si kuno dan Ji kuno, dia disebut sebagai kaisar suci oleh kaisar masa depan. Dia juga disebut sebagai leluhur kaisar suci oleh orang-orang Dao kuno. Namanya adalah Ye Wei. Ketika Wang Lin mendengar nama ini, dia mengingat semua yang dia ketahui tentangnya. Dan Wang Lin juga belajar dari catatan bahwa pada masanya gurunya, Xuan Luo, telah menjadi seorang Grand Empirin. Semua ini langsung terlintas di benak Wang Lin. Dia menatap wanita tua seperti kerangka yang keluar dari peti mati dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Saat Song Zi melihat wanita tua itu, dia tampak ketakutan. Wang Lin mengerahkan kekuatan lebih dan memeluknya lebih erat. Wanita tua itu memandang Wang Lin dan berkata dengan suara serak, tinggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa kaisar langit, dan saya akan menyatakan Anda tidak bersalah. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat meminjam kekuatan leluhur-leluhur dan memanggil bayangannya, apakah menurut Anda istana Dao kuno adalah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuai keinginan? Aura kematian yang keluar dari tubuhnya tampak semakin kuat. Wanita tua itu memandang Wang Lin dan berkata dengan suara muram, kultivasi saya tidak sekuat milik Anda, tapi ini adalah istana Dao kuno, yang berisi formasi 10.000 besar. Formasi ini ditetapkan oleh leluhur kuno, dan setiap generasi kaisar hanya dapat mengaktifkan 20% hingga 30% kekuatannya. Namun, tubuhku telah menyatu dengan formasi, jadi selama aku berada di istana, aku tidak bisa mati. Saya dapat mengaktifkan hingga 70% kekuatan formasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Jika kamu menginginkan barang-barangku, kamu dapat mencoba mengambilnya. Wang Lin perlahan berkata, lalu matahari Grand Empyrean-nya tiba-tiba muncul. Warna hitam dan putih bersinar dan rambut Wang Lin bergerak tanpa angin. Bayangan Dao kuno yang tampak persis seperti dia muncul di bawah matahari Grand Empyrean miliknya. Bayangan Dao kuno sepertinya membawa matahari Grand Empyrean, dan dengan dingin menatap wanita tua itu. Wang Lin hanya bisa membakar darah jiwa di dalam tubuhnya untuk memanggil bayangan leluhur kuno 1 kali. Dia baru saja menggunakannya, sehingga darah jiwanya tersebar ke seluruh tubuhnya. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya agar bisa terbakar lagi. Mata redup wanita tua itu berbinar dan dia mengangkat lengannya yang seperti tulang. Saat dia hendak meremas, sebuah desahan datang dari Xuan Luo. Desahan ini masuk ke telinga wanita tua itu dan tangannya gemetar. Ye Wei, dia adalah muridku. Xuan Luo menatap wanita tua itu dengan ekspresi rumit, tapi ada sedikit kelembutan di matanya. Seolah-olah wanita tua di hadapannya tidak jelek sama sekali dan tetap menjadi wanita cantik dan cemerlang di masa lalu. Wanita tua itu diam-diam merenung sejenak dan kemudian memandang Xuan Luo. Matanya yang redup mengandung ekspresi yang rumit saat dia berkata dengan suara serak, dia pernah menjadi muridmu. Aku tahu kamu menyukai Ye Dao. Ketika dia masih kecil,
Dia secara tidak sengaja pergi ke lokasi budidaya pintu tertutup Anda, dan Anda mengira ada takdir antara Anda dan anak itu. Saya jelas tidak menganggap anak itu baik. Kepribadiannya terlalu arogan dan dia tidak bisa mentolerir orang lain. Awalnya aku tidak ingin memilihnya sebagai kaisar, tapi dia memiliki auramu, jadi aku memilih dia. Hari ini, dia memaksa satu-satunya muridku untuk memutuskan hubungannya denganku, dan sekarang dia tidak bisa lagi tinggal di Dao kuno. Apakah menurut Anda Ye Dao melakukan hal yang benar? Sebagai kaisar, haruskah dia melakukan ini? Apa menurutmu formasi ini bisa menjebak Wang Lin? Pada akhirnya, Xuan Luo mulai mengaum. Matanya dipenuhi kesedihan, dan ketika dia melihat Wang Lin, rasa sakitnya menjadi semakin menyayat hati. Dia tidak akan pernah bisa melupakan senyuman yang sebenarnya adalah tangisan itu. Dia memahami bahwa posisinya sebagai guru Wang Lin menghilang ketika tubuh Wang Lin roboh. Wanita tua itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak. Anak Ye Dao memang pantas mati, tapi sebagai kaisar, dia tidak bisa mati sia-sia. Hari ini, jika Wang Lin tidak meninggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa kaisar langit, maka saya akan memulai perang. Lagi pula, aku tidak percaya formasi ini tidak bisa menjebaknya. Saat dia selesai berbicara, Wang Lin mulai tertawa dan rasa dingin di matanya menjadi semakin aneh. Dia mengangkat tangan kanannya dan 8 dao ekstrim leluhur surgawi mulai menyebar. Asap hijau adalah dao api ekstrim. Riak biru adalah dao air ekstrim. Cahaya keemasan adalah ekstrim metal dao. Wang Lin telah mempelajari 6 dari 8 dao ekstrim leluhur surgawi di ujian empirin. Saat dia melambaikan lengan bajunya, 6 dao ekstrim muncul satu persatu. Selain air, api, dan logam, ada juga kayu dan tanah. Setelah 5 elemen selesai, elemen ke-6 adalah dao hidup dan mati ekstrim. Adapun dao kekayaan ekstrim ke-7 dan dao langit ekstrim terakhir, meskipun Wang Lin belum mendapatkannya, dia bisa merasakannya. Dengan waktu yang cukup, bukan tidak mungkin dia bisa menguasainya juga. Saat mantra leluhur surgawi muncul, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Cahaya perak muncul dan mantra jari leluhur kuno mulai terbentuk. Tindakan Wang Lin menyebabkan pupil mata wanita tua itu mengecil. Dia berpikir bahwa dengan menyerang dengan kekuatan formasi, bahkan para Grand Empirin hanya akan memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Wang Lin ini kemungkinan besar akan mati terhadap formasi. Namun, wanita tua itu kini ragu-ragu. Dia menatap 6 dao ekstrim di sekitar Wang Lin dan dengan jelas merasakan kekuatan destruktif di dalamnya. Ada juga jari leluhur kuno. Dia belum keluar sebelumnya, tapi dia merasakan kekuatan jari leluhur kuno. Dia mengira itu diciptakan oleh batu giok, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Wang Lin sendiri dapat menggunakannya. Saat dia ragu-ragu, Wang Lin mencibir dan rambutnya berangsur-angsur berubah dari setengah hitam dan setengah putih menjadi hitam pekat. Niat membunuh yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Ekspresi wanita tua itu berubah sekali lagi. Kamu Wei, aku berjanji akan melindungimu seumur hidupmu. Jagalah dao kuno seumur hidup. Aku lelah, biarkan dia pergi. Anda bukan tandingannya dan formasi ini tidak bisa menghentikannya. Aku menyelamatkanmu. Wajah Xuan Luo menjadi jauh lebih tua, tetapi ketika dia melihat wanita tua itu, masih ada kelembutan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Wanita tua itu merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia melambaikan tangannya dan cahaya ungu di sekitar istana menghilang. Wang Lin memandang Xuan Luo dan menghela nafas. Ketika formasinya menghilang, dia memeluk Songzi, yang telah menyatu dengan jiwa Limuan, dan terbang ke langit. Saat dia terbang, dia tiba-tiba melihat seorang pria kekar di antara anggota Dao kuno di bawah menatapnya sambil tersenyum. Tatapannya bertemu dengan pria kekar itu, dan Wang Lin tiba-tiba berhenti.